Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah aku bisa sharing lagi tentang pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi mohon maaf jika nanti banyak iklannya, maksudnya ada suara berisik dan lain-lainnya. Mohon maaf juga aku jarang banget upload video karena memang lumayan sibuk ya teman-teman, dan waktunya susah banget untuk buat video. Dan langsung aja aku bacain ya. Dan ini untuk supaya nggak semakin numpuk testimoni, jadi ini aku langsung bacain 3 testimoni dari Mbak Dian, Mbak Lisa. Langsung aja ya teman-teman. Assalamualaikum Mbak Mel, apa kabar? Semoga selalu sehat dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mbak, aku bahagia banget. Alhamdulillah semenjak kenal sholawat, banyak banget kemudahan-kemudahan dan kebahagiaan yang Allah kasih. Rezeki yang selalu datang dari arah yang gak disangka, kayak tiba-tiba kakaknya papa bayar sisa uang rumah sebanyak 10 juta ke papa. Terus mantan aku yang kami putus karena pacaran itu dosa dan gak pernah komunikasi sekitar 5 bulan, akhirnya hubungan kami membaik lagi. Memang bukan balikan, tapi dia bilang kita sama-sama berdoa dan terus berdoa, siapa tahu memang berjodoh. Rasanya seneng banget Mbak, Allah selalu kasih kebahagiaan. Saya sangat-sangat bersyukur. Oh iya, sholawat yang saya baca sholawat Jibril dan menjiat 11 kali setelah sholat fardu. Mohon doanya ya Mbak, mudah-mudahan Allah mudahkan jalan saya dan mantan saya untuk menuju halal, amin. Terima kasih buat video-videonya yang sangat bermanfaat, selalu termotivasi untuk kencengin sholawatnya. Masya Allah, udah berapa lama sholawatnya? Sebenarnya udah tahu sholawat dari setahun yang lalu, cuma sempat berhenti dan mulai rutinin lagi bulan Juni ini Mbak. Masya Allah, semoga istiqomah ya Mbak dan segala hajatnya qabul, amin. Makasih Mbak, makasih juga buat video yang sangat bermanfaat, selalu jadi motivasi kalau lagi down sama-sama. Nah itu tadi testimoni dari Mbak Dian yang sholawatnya nggak banyak ya teman-teman, cuma 11 kali setiap sholat fardu, tapi istiqomah. Nah itu tadi teman-teman, yang penting itu istiqomah. Percuma kita baca 10.000 sholawat tapi cuma sehari 2 hari terus ngilang. Allah lebih suka yang istiqomah, sama kayak sedekah. Sedikit tapi istiqomah tuh lebih baik daripada banyak terus ngilang gitu ya teman-teman ya. Kita doain sama-sama supaya Mbak Dian segera dilancarkan, dimudahkan, berjodoh dengan orang yang diimpikannya, yang memang disuka sama Mbak Dian ya. Amin ya rabbal alamin. Lanjut kita ke cerita yang kedua ya. Ini dari Mbak Lisa. Assalamualaikum Kak Mel. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, aku sangat-sangat bersyukur banget Kak Mel. WA aku yang udah diblok suamiku 5 bulan akhirnya dibuka lagi dan dia juga udah nyadarin kesalahannya. Aku mulai ngedawamin sholawat dari tanggal 1 bulan ini dan tanggal 15 kemarin. Suami udah mulai hubungi aku, berarti sekitar 2 mingguan ya teman-teman. Dan suami udah mulai hubungin aku lagi Kak. Masya Allah, bener-bener aku ngerasain keajaiban sholawat Kak. Semoga rumah tanggaku semakin membaik lagi, amin. Insya Allah aku makin semangat Kak dawamin sholawat. Dan terima kasih buat Kak Mel ya. Semoga Allah membalas semua kebaikan Kak Mel dan dimudahkan segala urusan Kak Mel, diberi kesehatan dan kebahagiaan dunia akhirat. Jadi Mbak Lisa ini punya masalah rumah tangga dan Masya Allah WA-nya diblokir sama suaminya, dan setelah 2 minggu ngedawamin sholawat, suaminya ngebuka WA-nya, buka bloknya, alhamdulillah ya, jadi udah nggak diblokir lagi. Dan ini kasih testi ke aku 18 November, mudah-mudahan sekarang udah semakin membaik ya keadaan rumah tangganya. Nah teman-teman yang mungkin sekarang lagi punya masalah rumah tangga juga, apapun itu, dan kebetulan tadi juga ada yang cerita sama aku ada masalah rumah tangga, suaminya digoda sama pelakor, mohon maaf. Jadi katanya suaminya linglung, pelinpan dan segala macam ya, percaya nggak percaya. Hal-hal seperti itu memang ada ya, yang pakai tanda kutip ya ke
guna-guna gitu kan. Ada teman-teman bahkan sampai orang jadi lupa sama istrinya atau orang lupa sama suaminya. Tapi insya Allah sehebat apapun mereka, sebesar apapun, sekuat apapun, setinggi apapun ilmu mereka, gak akan bisa mengalahkan kekuatannya Allah. Itu aja. Doa itu lebih kuat dari segala senjata yang ada di muka bumi ini. Doa kita orang muslim, apalagi kita orang yang terzolimi gitu ya. Buat teman-teman baik laki-laki maupun perempuan yang mungkin rumah tangganya lagi diganggu sama orang ketiga, ayo baca sholawat teman-teman. Udah banyak banget buktinya. Semuanya selesai masalahnya, semuanya diberesin sama Allah. Daripada galau, stres, putus asa, bingung, apalagi sampai pernah ada yang sampai bunuh diri. Ngapain kita kayak gitu? Itu orang yang gak punya iman. Baca sholawat, nanti hati kita tenang, masalah diberesin, kita jadi semakin dekat sama Allah. Jadi kepengennya bawaannya sholat, kepengennya bawaannya ngelakuin hal-hal yang lebih baik lagi ya teman-teman ya. Kita punya Allah ya, kita punya Allah, kita punya senjata yang lebih kuat, yaitu doa. Lanjut ya, ini cerita yang ketiga. Ceritanya saya waktu merantau di Bali kehabisan uang saku, tidak ada sanak family, uang tinggal 8.000, seharian belum bisa makan, capek habis jalan 3 km, saya numpang tinggal di masjid, diusir. Pindah lagi karena saya kecapean, saya jatuh hingga kaki saya luka dan berdarah. Datang seorang ibu-ibu menolong saya, mengajaknya tinggal di villa. Ibu itu sangat baik, saya dianggap seperti keluarga. Saya tinggal di sana selama 2 minggu dan pulangnya diberi uang 500.000. Awal saya datang ke Bali untuk cari kerja atas rekomendasi teman. Ternyata selang 2 minggu itu teman saya baru ketemu karena baru pulang dari luar negeri. Dan akhirnya saya bisa kerja di toko roti. Kemudian sebenarnya ada Mbak. Jadi aku nanya, ada cerita selanjutnya gitu. Ceritanya banyak, sebenarnya ada katanya. Tapi belum sempat saya cerita. Yang saya akhirnya dikenal para pejabat. Mereka yang berebut jadwal untuk ketemu saya. Kan aneh gitu kalau cuma orang awam, tapi saya percaya itu berkah sholawat. Yang saya bisa beli motor sesuai keinginan saya. Padahal hari dimana motor diantar saya belum pegang uang sepeser pun. Akhirnya terbayar lunas sesuai harga karena ditransfer teman yang tak pernah saya duga kalau saya ada tabungan padanya. Masya Allah, berapa harga motornya? Kalau boleh tahu Mbak, sholawat apa aja yang Mbak baca dan berapa lama ngamalinnya sampai dapat motor? Cuma 5 juta Mbak, aku beli second tapi masih bagus sesuai yang aku suka, Mio tahun 2009 warna merah yang ada tulisan automatic. Feminim banget motornya. Cuma sholawat Jibril, itu pun nggak pakai hitungan, kurang lebih cuma 3 hari saya sholawatan sambil aktivitas. Belum ada uang, aku coba beranikan diri share gambar motor itu, terus bilang ke temen mau beli ntar kalau punya uang. Itu aku share jam 9 pagi, jam 10 temen yang mau jual motor seperti aku mau datang ke rumah sekalian bawa motornya. Terus aku telepon temanku yang satunya, dia bilang beli aja tuh motor, nanti uang aku yang kirim. Ini ada uang tabungan kamu yang belum aku kasih dari gaji kamu ikut jualan online. Tak terasa uangku 5 juta. Dan sesuai harga motor itu. Nggak ada 2 jam dari aku bilang ke teman-teman kalau mau beli motor, ternyata Allah wujudkan. Mbak, ini cerita saya, kalau mau dipublikasikan tolong jangan sebut nama saya ya. Bilang aja hamba Allah. Nah, itu tadi ceritanya ya teman-teman. Masya Allah banget. Si Mbak hamba Allah ini bisa beli motor sesuai keinginannya dengan cara yang benar-benar ajaib, singkat banget, tanpa diduga, tanpa dipikirin sama sekali. Jadi si Mbak ini kepengen pertama merantau. Mbak ini merantau ke Bali, mau ketemu sama temennya, mau kerja di Bali, tapi ternyata temennya ini lagi keluar negeri belum pulang. Akhirnya si Mbak ini di jalan tuh bingung gitu kan ya. Ketemulah sama seorang ibu-ibu yang akhirnya ngasih tumpangan selama 2 minggu. Kemudian setelah dikasih tumpangan dikasih uang 500.000. Kemudian si Mbak juga dikenal sama banyak pejabat di sana, tapi itu belum diceritain ya teman-teman.
yang pejabat ini tuh berebutan pengen ketemu sama si mbaknya. Cuma itu belum diceritain ya. Mbaknya fokus cerita ke dapat motor yang dipengenin gitu, bisa beli motor. Nah kemudian si mbaknya akhirnya pas kepengen motor baca Shallallahu Alaihi Muhammad, tapi nggak dihitung berapa banyak, pokoknya baca aja selama 3 hari itu berturut-turut. Pengen motor Scoopy ya, tadi kalau salah bilangnya Scoopy ya, apa Beat ya, lupa teman-teman. Yang tahun 2009 ada tulisan automatic, itu dia pengen di share lah sama si mbaknya gitu. Itu udah di hari ketiga ya, setelah sholawat di hari ketiga di share. Kemudian ternyata ada temen yang jual motor itu, datanglah si temennya ini bawa motornya, udah beli punyaku gitu kan. Cuma kan si mbaknya bingung beli pakai apa, nggak punya uang. Nah akhirnya si mbaknya nelpon temen yang lain. Terus temen yang lain bilang, udah beli aja, uang kamu ada di saya 5 juta. Uang apa? Uang gaji online, uang gaji kamu bantuin saya jualan online. Jadi mungkin dulu tuh mbaknya pernah bantuin temennya jadi admin mungkin ya. Kemudian ternyata ada uangnya udah kekumpul, keuntungannya 5 juta dikasih lah. Gitu teman-teman, Masya Allah banget ya. Ya Allah, udah teman-teman kalau kepengen apa aja, perbanyak sholawat. Ya, bukannya sholawat kepengen ini itu ya teman-teman ya. Misalnya sholawat kepengen mobil, sholawat kepengen enggak. Jadi gini, contoh aku ya, aku tuh kepengen banget kemarin punya mobil. Aku dan suami kepengen beli mobil, tapi kita nggak mau kredit gitu ya. Kalau zaman dulu kan nggak tahu, kita kredit dulu, kita kredit mobil, dulu juga kita kredit apa ya, rumah. Sampai sekarang rumahnya belum lunas. Tapi semenjak kita tahu tentang riba, udah ngerti, oh ini riba, oh itu riba, oh riba, gitu-gitu ya teman-teman. Setelah tahu, akhirnya kita memutuskan untuk aku mau beli mobil tapi nggak mau riba. Itu bisa loh teman-teman. Yang rasanya nggak mungkin tuh mungkin loh teman-teman. Gimana caranya? Kejar dengan amal soleh. Nah itu tadi, aku dan suami kepengen mobil cash tanpa riba gitu ya. Cuman salahnya kita kepengennya mobilnya, karena kita menyesuaikan kemampuan ya. Jadi kita kepengennya cash tanpa riba yang second gitu. Itu salahnya di situ. Coba aku kepengennya mobil cash tanpa riba yang baru. Nah, itu mungkin dapetnya yang baru. Tapi karena kita salah juga ya, jangan ditiru. Kita masih berpikir menyesuaikan kemampuan. Paling uang kita punya uangnya cocoknya punya yang second, nggak cocok punya yang baru gitu ya teman-teman. Tapi Masya Allah itu dikabulin sama Allah. Jadi kita sama-sama kepengen mobil. Dan pada akhirnya setelah kita kepengen, kita berdoa, ya Allah kami pengen punya mobil. Buat apa? Buat bisa nganter anak sekolah, buat banyak segala macam ya teman-teman. Kemudian setelah itu kita perbanyak amal soleh. Salah satunya adalah bersolawat. Kita banyakin solawat. Supaya apa? Supaya doa kita diijabah sama Allah. Supaya doa kita sampai kepada Allah. Karena kalau doa nggak diiringin sama solawat, itu nggak nyampe doanya. Ya teman-teman, jadi apapun keinginan teman-teman, apapun masalahnya teman-teman, perbanyaklah bersolawat supaya yang menjadi keinginan kita cepat diijabah sama Allah. Dan nomor 1 adalah pasrah. Apapun masalah kita pasrah dulu. Ya, jangan cari solusi dan segala macam, pasrah. Kemudian kita sadari diri, kita punya dosa, kita punya masalah, itu pasti kita punya dosa. Perbanyak istighfar. Kemudian setelah kita memperbanyak istighfar, kita bersolawat dan kembali lagi pasrah. Pasrahkan semuanya kepada Allah. Beraktivitaslah seperti biasa. Yang tugasnya bekerja ya bekerja, yang tugasnya berdagang ya berdagang, dan dengan sendirinya nanti Allah akan datangkan banyak pertolongan. Semuanya yang menjadi keinginan kita dikabulkan sama Allah. Itu aja teman-teman. Mudah-mudahan jadi motivasi buat teman-teman. Mudah-mudahan buat teman-teman yang baru mulai sholawatan bisa ikutan sholawat. Yakin Allah itu maha mendengar. Kalau misalnya udah sholawat terus ada yang bilang nggak boleh tuh sholawat karena ini dan itu, biarin aja ya. Nggak usah dipikirin, nggak usah digubris. Toh kita semua bersolawat, banyak yang bersolawat gitu teman-teman. Biarin aja sama orang-orang yang tidak sepaham dengan kita. Atau kita mintanya juga sama Allah, berdoa sama Allah diiringi dengan perbanyak solawat. Ya sama aja kayak kita sholat tahajud. Kenapa sih kita mau tahajud? Karena kita kepengen lebih dekat dengan Allah. Bahkan Allah sendiri udah ngasih udah ngasih fadilah-fadilahnya ya, manfaatnya. Kenapa?
ibaratnya ya, bahasa kasarnya, Allah tuh udah ngasih iming-imingnya gitu loh. Allah tuh udah ngiming-ngimingin kita. Kalau kamu sholat tahajud, derajat kamu diangkat. Kalau kamu sholat tahajud, kamu bisa doa-doa kamu dikabulkan. Kalau kamu sholat tahajud, masalah kamu selesai. Nah, itu Allah aja udah mengiming-imingi itu gitu loh. Kita diiming-imingin, dijanji-janjiin gitu. Tapi janji Allah itu pasti, nggak main-main, nggak bohong-bohongan gitu. Allah udah ngejanjiin kita, kalau kamu mau masalahmu selesai, kalau kamu mau dosa kamu diampunin, kalau kamu mau mendapatkan apa yang kamu mau, datang kepadaku di sepertiga malam sholat tahajud. Nah, kalau dibalik, aku mau sholat tahajud, kenapa? Supaya masalahku selesai. Masa salah sih, ya kan? Sama dengan kalau kita baca satu sholawat dibalas 10 kali kebaikan. Kalau kita baca sholawat sama Allah diampunin dosa, doa-doa kita dikabulkan, keinginan kita, hajat kita dikasih sama Allah. Terus kalau dibalik, mau sholawat, kenapa? Supaya doaku dikabulkan, aku lagi pengen mobil. Masa kayak gitu salah? Ya teman-teman, gitu kayak teman-teman, sampai di sini aja ya. Makasih semuanya udah nonton. Doain aku selalu punya waktu untuk bisa sharing tentang keajaiban sholawat. Doain aku ya teman-teman, banyak waktunya. Doain aku selalu sehat, bisa berbagi testimoni kepada teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.